Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah selesai pembahasan bab yang pertama, yaitu tentang apakah roh orang yang meninggal mereka mengetahui dan mendengar orang-orang yang menzorai mereka. Dan telah kita jelaskan panjang lebar masalah-masalah yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim di bab yang pertama. Maka pertemuan kita kali ini kita akan masuk di poin kedua atau bab yang kedua. Beliau berkata, faslun wa ammal mas'alatu tsaniyatu, sedangkan pertanyaan kedua, wa hiya anna arwahal mauta hal tatalaqa wa tatazawaru wa tatadzakaru amla, yaitu apakah roh-roh orang-orang yang sudah meninggal dunia mereka saling berkumpul, mereka saling berziarah, dan mereka saling berdiskusi, atau mereka tidak bisa berkumpul. Yaitu ini sebuah pertanyaan, dan sangat penting pertanyaan ini. Nanti Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan pentingnya masalah ini, yaitu tentang di alam barzah, orang-orang yang sudah meninggal, apakah di alam barzah itu orang-orang itu berkumpul? Mereka bisa berkumpul, mereka bisa berdiskusi, mereka bisa ngobrol, dan mereka bisa saling ziarah di antara mereka, atau mereka tidak bisa. Maka beliau mengatakan di sini, intinya beliau nanti mengatakan bahwa roh itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang bisa berkumpul dan ada yang tidak bisa berkumpul. Roh yang bisa berkumpul yaitu roh-roh yang mendapatkan kenikmatan. Mereka bisa berkumpul, mereka bisa saling ziarah. Sedangkan roh-roh yang diazab, yaitu yang di alam barzahnya itu diazab, maka mereka sibuk dengan azabnya, sehingga mereka tidak mungkin punya waktu untuk saling berziarah, saling berkumpul di antara mereka. Beliau mengatakan di sini, saya bacakan sama beliau, fahiya aidan mas'alatun syarifatun kabiratul qadri. Beliau mengatakan ini sebuah pembahasan yang sangat mulia dan sangat besar kedudukannya, karena sering ditanyakan. Masalah ini sering ditanyakan, yaitu apakah di alam barzah itu kayak di alam dunia, di mana kita bisa berkumpul, bahkan kita saling belajar, yaitu ada ustadz yang menyampaikan, kemudian orang pada datang. Demikian juga kita ngobrol dengan teman kita, kita berkumpul. Maka beliau mengatakan, wa jawabuha, jawaban terhadap pertanyaan ini, annal arwaha qismani, bahwa roh itu ada dua macam. Roh ada dua macam, arwahun mu'adzabatun wa arwahun muna'amatun. Yang pertama, roh-roh yang diazab, roh-roh yang diazab. Kemudian yang kedua, roh-roh yang mendapatkan kenikmatan. Fal mu'adzabatu fi syughlin mimma hiya fihi minal azab anit tazawuri wa talaqi. Roh-roh yang sedang diazab, mereka sibuk dengan azab yang mereka rasakan, sehingga mereka tidak akan punya kesempatan untuk saling ziarah di antara mereka dan saling berjumpa. Wa alwahul muna'amatul mursalatu ghairul mahbusati.
Sedangkan roh-roh yang mendapatkan kenikmatan, mereka terlepas, yaitu mereka itu dilepas, mereka tidak dikekang, mereka tidak dirantai, mereka tidak dipenjara, tapi mereka bebas. Ghairul mahbusah, dan mereka itu dilepas, yaitu rohnya itu bebas kemana saja mereka itu pergi, dan mereka tidak dikekang. Tatalaqa wa tatazawaru wa tatadzakaru, maka roh-roh yang mendapatkan kenikmatan, mereka saling berjumpa, mereka saling berziarah, dan mereka saling ngobrol. Maka namin hafid dunia, yaitu apa yang mereka obrolkan, mereka akan mengobrol semua memori-memori mereka tentang kehidupan dunia. Wa ma yakunu min ahli dunia, demikian juga nanti mereka ngobrol tentang keluarga mereka yang masih di dunia. Jadi nanti ada reuni, nanti akan ada reuni, di mana reuni itu terjadi di alam barzah, dan mereka nanti seperti teman lama yang lama nggak berjumpa. Jadi ibaratnya kayak kita punya teman lama, teman SMA, lama sekali, sudah berpuluh-puluh tahun kita itu nggak berjumpa. Kemudian tiba-tiba kita itu ketemu. Akhirnya apa? Kita asik ngobrol, ngalor ngidul ke sana ke sini, cerita bagaimana dulunya. Setelah itu cerita, yaitu di alam kubur itu juga seperti itu. Apalagi kalau ada orang yang baru meninggal, orang yang baru datang ke alam kubur, maka orang-orang yang sudah di alam kubur ini senang sekali dengan orang-orang yang baru datang. Nanti mereka mendatangi orang yang baru datang, setelah itu tanya, bagaimana kondisi kabar keluarga kamu? Oh, gimana kondisi anak saya di sana, di alam barzah, di alam dunia itu gimana kondisinya? Nanti akan saling tanya-tanya seperti itu. Jadi maksudnya itu, orang-orang yang di alam barzah, mereka itu sangat menanti berita-berita tentang keluarga yang ditinggalkan. Dari mana mereka itu nanti akan mencari berita? Mencari berita dari orang-orang yang baru datang. Orang-orang yang baru datang, tetangganya misalkan baru meninggal, datang, dan rupanya tetangganya itu nggak diazab di alam barzahnya. Maka nanti akan didatangi sama penghuni-penghuni kubur yang lain untuk saling bertanya-tanya. Gimana keluarga saya, gimana anak saya, gimana kondisi ini gimana. Yaitu mereka akan bertanya tentang semua informasi berkaitan dengan kehidupan dunia. Demikian juga informasi berkaitan dengan keluarga-keluarga mereka yang masih di dunia. Fatakunu kullu ruhin ma'a rafiqihi alladhi huwa ala mithli amaliha. Dan nanti setiap roh akan berkumpul dengan teman akrabnya. Roh akan berkumpul dengan teman akrabnya, yaitu teman-teman yang amalannya itu sama. Orang-orang yang amalannya sama. Orang-orang yang standarisasi tentang perbuatan mereka itu sama. Nanti mereka akan berkumpul. Mereka nanti akan berkumpul dan mereka itu nanti akan diskusi di antara mereka tentang informasi-informasi yang ada. Dan memang mereka itu sangat membutuhkan informasi. Sebagaimana kita ketika kita itu lama tidak berjumpa dengan teman-teman kita, kemudian setelah itu kita nanti ketemu, maka kita itu senang sekali. Dengan pertemuan itu kita senang sekali, dan kita mungkin nanti kita akan ngobrol ngalor ngidul. Kenapa? Karena seperti teman lama. Jadi nanti orang itu akan berkumpul dengan teman yang akrab di dunia. Wa ruhu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi rafiqil a'la. Sedangkan rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rohnya Rasulullah itu di tempat yang paling tinggi. Jadi nanti orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang seleting, yaitu yang setingkat dengan dia. Tinggal kita itu tingkatannya gimana sih kita ini? Kalau kita tingkatannya itu tinggi, ya berarti kita kumpul dengan orang-orang yang tinggi. Seperti para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia. Nanti kita akan berkumpul di sana. Tapi kalau kita itu tingkatannya sederhana, bawah, ya berarti nanti kita akan berkumpul dengan orang yang seleting. Setelah itu beliau mengatakan, dan dalil bahwasanya orang itu nanti akan berkumpul. Orang itu nanti akan berkumpul, yaitu orang-orang yang tidak diazab. Mereka itu akan berkumpul sebagaimana di surat An-Nisa ayat 69.
Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman-teman yang terbaik. Yaitu kalau kita itu nanti bisa berkumpul dengan mereka, para nabi, para siddiq, para syuhada, para solihin, berarti mereka lah teman-teman terbaik. Kita sudah berkumpul dengan teman-teman yang terbaik. Setelah itu beliau mengatakan, bagus sekali ucapan beliau, wa hadhil ma'iyyah, kebersamaan ini, faulaika ma'a, di sini kan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka. Beliau mengatakan, wa hadhil ma'iyyatu thabitatun fid dunya wa fi daril barzah wa fi daril jaza. Kebersamaan mereka, yaitu orang-orang yang sama-sama taat kepada Allah Ta'ala, mereka nanti akan berkumpul. Perkumpulan mereka, kebersamaan mereka, kata beliau mengatakan, itu terjadi di dunia. Kemudian yang kedua, dan nanti akan terjadi lagi perkumpulan mereka itu di alam barzah. Kemudian nanti akan terjadi lagi di hari kiamat. Wal mar'u ma'aman ahabba fi hadhihi duwari thalathah. Dan orang di tiga alam ini, yaitu alam dunia, alam barzah, alam akhirat, akan dikumpulkan bersama orang yang paling dia cintai. Sehingga kita itu nanti akan berkumpul dengan yang sejenis dengan kita, dan kita itu nanti akan berkumpul dengan orang yang kita cintai dalam hati kita. Kalau kita itu cintanya sama orang-orang yang beriman, maka niscaya kita akan berkumpul dengan mereka. Di mana? Di dunia. Di dunia, kemudian nanti kita berlanjut lagi perkumpulan kita nanti di alam barzah, kemudian nanti berlanjut lagi perkumpulan kita itu nanti di hari kiamat. Tapi kalau kita itu mencintai orang-orang yang, ya misalkan orang-orang yang tidak beriman, karena mungkin dia itu pemain bola, atau artis, atau biasanya nanti kita itu komunitas itu akan berkumpul dengan yang sejenis. Namanya komunitas gitu. Tinggal kita itu komunitas apa gitu. Yaitu perkumpulan kita itu komunitas apa. Ketika Anda misalkan ada orang misalkan dia itu pecinta motor trail misalkan ya. Dia sangat menggemari itu. Pasti apa? Pasti dia itu akan mencari atau berkumpul dengan teman-teman sesama pecinta trail. Akhirnya menjadi sebuah komunitas. Dan kumpul sampai nanti dari Jakarta datang, dari Surabaya datang, kumpul jadi satu di situ. Kenapa? Karena biasanya burung dia itu akan berkumpul dengan yang sejenis. Demikian juga manusia. Kita pun juga seperti itu. Manusia seperti itu. Kalau kita ada orang misalkan dia itu pecinta sepeda misalkan itu. Sampai akhirnya ada komunitas, maka nanti semua orang-orang pecinta sepeda akan berkumpul. Mereka nanti akan berkumpul. Kenapa? Karena orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang sama dengan dia dan orang yang paling dia cintai. Sehingga nanti akan berkumpul. Kita misalkan ada orang pecinta bola, kemana-mana ya kumpul, yang bahasnya bola, kemana-mana ya nganonin bola, nonton bola, ini dan yang lainnya. Kalau itu berkumpul di dunia sampai jadi komunitas, maka perkumpulan itu nanti berlanjut sampai di alam barzah, demikian juga sampai di hari kiamat. Nah itu kalau kita pengen nanti berkumpul dengan orang-orang baik, maka di dunia itu kita mulai. Kita mulai perkumpulannya itu di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu mencintai orang-orang soleh. Kita mencintai orang-orang soleh. Kalau kita mencintai orang-orang soleh, pasti kita akan dekat sama mereka. Kalau kita sudah dekat sama mereka, maka kita itu senang berkumpul dengan mereka. Maka ketika kita sudah berkumpul dengan mereka, sampai akhirnya menjadi sebuah komunitas. Maka komunitas ini akan berlanjut sampai nanti dalam barzah, sampai nanti di hari kiamat. Intinya nanti orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai di tiga alam ini, di alam dunia, di alam barzah, dan di hari kiamat. Tinggal kita itu siapa? Kita itu siapa mah itu? Kalau kita itu pengen punya teman-teman yang baik, kita pengen punya pasangan hidup yang baik, caranya itu baikkan dulu diri kita.
Kita pengen punya pasangan, misalkan seorang laki-laki pengen punya pasangan wanita solihah, atau seorang wanita pengen menikah dengan laki-laki yang soleh. Bagaimana caranya? Solehkan dulu diri kita. Pasti yang akan didekatkan sama kita itu orang yang sama dengan kita. Oleh itu sampai Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya mengikuti teman akrabnya. Sehingga kalau kita itu ingin meneliti seseorang, nggak usah capek-capek kita itu meneliti dia. Tinggal kita lihat saja, dia itu kumpulnya sama siapa. Kalau dia itu kumpulnya sama kelompok ini, berarti dia itu memang orangnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang tidak satu jenis, susah sekali itu berkumpul. Kita misalkan kita yang sudah kenal sunnah seperti ini, sudah ngaji itu, kita susah sekali kumpul dengan orang-orang awam. Susah gitu loh, walaupun nggak bisa gitu loh, kita itu secara hati nggak bisa gitu loh. Walaupun mungkin kita punya hubungan lah, hubungan darah, atau hubungan karena satu kampung, atau hubungan apa saja, tapi kita nggak nyaman gitu. Hati kita itu nggak nyaman gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu kayak jurang yang memisahkan gitu. Walaupun kita misalkan kita sama-sama keluar kota, di luar kota kita itu sama-sama merantau. Setelah itu biasanya orang merantau itu kan kalau ketika dia itu ketemu dengan orang kampungnya itu kan seneng. Tapi ketika kita sudah punya komunitas seperti ini, kita itu susah gitu untuk kumpul bersama mereka itu susah. Walaupun kita bisa kumpul, pasti ada jarak kita ini. Tidak sedekat dengan orang yang sekomunitas dengan kita. Nah itu tinggal kita itu, komunitas kita itu kemana. Jadi komunitas kita itu kemana, nanti tinggal kita lihat, kita itu siapa. Kalau kita pengen punya komunitas yang baik, ya caranya kita perbaiki diri kita. Kalau kita sudah baik, pasti nanti akan didekatkan orang-orang yang baik kepada kita. Berkaitan dengan ayat tadi, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan berkumpul bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ada beberapa cerita yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Kenapa ayat ini diturunkan? Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Syafi'i. Riwayat ini disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau. Dan Imam Al-Haythami beliau mengatakan warijaluhu rijalus sahih. Perawinya itu adalah perawi yang sahih, ghairu Abdullah bin Imran Al-Abidi. Kecuali Abdullah bin Imran Al-Abidi wa huwa thiqah, tapi dia juga orang yang thiqah. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan ayat tadi. Imam Syafi'i beliau berkata, Ja'a rajulun minal ansor. Ada orang dari kalangan orang Ansor datang wa huwa yabki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dalam kondisi menangis. Kemudian setelah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia datang ke Rasulullah dalam kondisi dia itu menangis. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Ma yubkika ya fulan?" Apa yang menyebabkan kamu itu menangis? Ada masalah apa? Maka orang itu mengatakan, kata orang Ansar ini mengatakan, "Ya Nabiullah, walladzi la ilaha illa huwa." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai, melebihi cintaku kepada keluargaku dan hartaku. Setelah itu dia itu mengatakan, "Wallahi alladzi la ilaha illa huwa." Wahai Rasulullah, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Bahkan wahai Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Wa inna nadhkuruka ana wa ahli. Saya, ya Rasulullah, kenapa kok saya itu menangis di sini? Karena saya itu, ya ketika di rumah saya itu ingat tentang engkau ya Rasulullah. Saya itu mikirkan engkau. Fayakhuduni kadza hatta araka. Maka ketika saya itu ingat engkau, saya itu akhirnya menangis. Saya itu ketika ingat engkau ya Rasulullah, saya di rumah, ingat engkau, saya itu menangis. Akhirnya saya datang ke sini, kemudian saya itu pengen berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Setelah itu dia itu mengatakan, "Lah kenapa kok saya itu menangis ya Rasulullah?" Fadzakartu mautaka wa mauti. Kenapa? Karena ketika saya di rumah tadi, saya itu ingat bahwasanya nanti saya akan mati, demikian juga Rasulullah itu akan mati. Fa'araftu anni lan ujami'aka illa fid dunya. Dan
saya takut. Kata orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya takut. Jika seandainya saya sekarang bisa berkumpul dengan engkau ya Rasulullah sekarang ini, tapi saya takut nanti kalau saya meninggal, engkau juga meninggal, saya nanti tidak bisa membersamai engkau lagi ya Rasulullah nanti ketika di hari kiamat. Wa annaka turfa'u fin nabiyyin, dan saya tahu ya Rasulullah bahwasanya engkau pasti nanti tempat derajat engkau di surga itu tinggi sekali itu karena engkau seorang nabi. Wa araftu anni in dakhaltul jannata kuntu fi manzilin adna min manzilika. Dan kalau seandainya memang Allah memberikan karunia kepada saya sehingga saya bisa masuk surga, saya tahu derajat saya di surga tidak mungkin sama dengan engkau ya Rasulullah. Yaitu maksudnya bahwa sahabat ini menangis ketika takut kalau nanti setelah meninggal dia itu nggak bisa berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah ketika mendapatkan sahabat itu matan seperti itu, Rasulullah tidak menjawab. Falam yarud dan Nabi SAW syai'an, Rasulullah hanya diam ketika mendapatkan omongan orang ini. Tetapi setelah itu Allah yang menjawab ucapan orang itu, diturunkan dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan digabungkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa, kata Imam Muqayyim tadi, bahwa perkumpulan orang itu, jadi ketika kita itu mencintai seseorang, kita mencintai sesuatu, kita akan dikumpulkan dengan para pecinta. Kalau kita bisa berkumpul dengan seseorang yang kita cintai di dunia, maka perkumpulan kita itu nanti akan kita lanjutkan kalau kita itu masuk alam barzah. Nanti setelah itu akan kita lanjut lagi kalau kita itu nanti masuk di alam akhirat. Maka ayat ini, ayat yang tadi kita sebutkan sebagai dalil bahwa di alam barzah roh-roh itu mereka bisa berkumpul. Mereka bisa berkumpul kembali, mereka reuni kembali, mereka diskusi kembali, mereka ngobrol kembali. Tapi kata Imam Muqayyim, dengan syarat roh itu tidak sibuk dengan azab. Tapi kalau roh-roh itu sibuk dengan azab, maka roh itu tidak mungkin bisa berkumpul. Karena mereka dibatasi dengan azab. Sehingga dengan azabnya itu, akhirnya mereka itu tidak bisa punya waktu untuk saling menziarahi di antara mereka. Kemudian juga setelah itu kata beliau mengatakan dalil yang kedua. Jadi tadi kita sebutkan dalil yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 69. Kemudian juga tentang hadis masalah asbabun nuzulnya. Kemudian dalil yang kedua kata beliau, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang ketika mau meninggal, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhan kamu radiyatan mardiyah, dalam kondisi kamu ridho kepada Allah Ta'ala dan kamu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, dan silahkan wahai jiwa yang tenang masuk dalam kumpulan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan silahkan masuk di dalam surgaku. Di sini kata beliau, kata Imam Muqayyim, udkhuli fi jumlatihim, yaitu masuklah di sini fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke rombongan hamba-hambaku, yaitu maksudnya apa? Udkhuli fi jumlatihim, masuklah kamu ke dalam komunitas mereka, masuklah kamu ke dalam komunitas mereka. Wa kuni ma'hum, dan berkumpullah bersama mereka. Kapan itu? Beliau mengatakan wa hadza yuqalu lirruhi indal maut, dan ini dikatakan seperti ini bagi roh orang mukmin ketika dia mau meninggal. Jadi ketika ada orang mukmin dia itu mau meninggal dunia, maka malaikat itu datang kemudian mengabarkan kalau kamu mati, kamu silakan berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang diridhai sama Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau orang itu mati, mereka itu nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sejenis. Orang-orang yang sejenis. Kenapa? Karena orang-orang yang jiwanya tenang karena keimanan mereka, nanti pulang dalam kondisi dia ridho sama Allah Ta'ala, dan Allah pun juga ridho kepadanya. Setelah itu nanti dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi, sampai akhirnya nanti mereka itu sama-sama masuk ke dalam surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan sebelum masuk surga itu mereka sudah berkumpul.
Mereka itu sudah berkumpul. Berarti menunjukkan apa? Orang-orang yang beriman, mereka itu di alam barzah, mereka berkumpul. Mereka itu berkumpul. Ketika mereka berkumpul, ya nanti mereka itu seperti di dunia. Biasanya kalau mereka itu berkumpul, orang-orang mukmin, orang-orang yang baik, mesti yang mereka obrolkan itu ilmu. Sehingga apa? Obrolan ilmu, berkumpul untuk saling belajar, berkumpul untuk saling diskusi ilmiah, itu bukan hanya di dunia. Itu di dunia kita akan berkumpul seperti sekarang lah kita berkumpul di sini kan kita semuanya mencari ilmu. Yang datang dari jauh-jauh ke sini kan datang ke sini karena kita pengen mencari ilmu. Dan rupanya nanti seperti ini itu kan ada lagi nanti di alam barzah. Bahkan dibahas juga nanti oleh para ulama, apakah orang ketika masuk surga, di surga, surga tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dibahas oleh para ulama, apakah di surga itu masih ada majelis ilmu? Ya, orang sudah masuk surga, sudah masuk surga masih belajar lagi nggak mereka itu? Padahal mereka sudah selesai, sudah finish, mereka sudah hatam lah istilahnya itu. Apakah mereka itu nanti masih ada majelis ilmu di antara mereka? Maka kata Imam Zahabi, dibahas panjang lebar sama beliau, setelah itu beliau mengatakan, di surga akan ada majelis ilmu lagi. Kenapa? Karena surga itu semua kenikmatan yang sangat lezat dari kenikmatan dunia di surga itu ada. Sebuah kenikmatan dunia yang terasa lezat, orang mukmin itu merasakan itu kenikmatan lezat, maka di surga itu ada dan lebih lezat lagi. Maka kata beliau mengatakan tidak ada kelezatan bagi penuntut ilmu kecuali majelis ilmu. Sehingga majelis ilmu itu majelis yang sangat lezat sekali, melebihi taman, melebihi tempat wisata. Majelis ilmu itu luar biasa. Sehingga ketika majelis ilmu itu majelis yang sangat melezatkan di dunia bagi para penuntut ilmu, maka mereka pun nanti bisa mendapatkan lagi. Mendapatkan majelis ilmu lagi, tapi majelis yang lebih mulia lagi. Yaitu majelisnya para nabi, majelisnya para malaikat, majelisnya Allah Ta'ala. Sehingga apa? Majelis ilmunya lebih tinggi lagi daripada majelis di dunia. Sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan nanti berarti apa? Di alam barzah saja kita itu belajar lagi. Kita duduk, diskusi ilmiah. Kenapa? Karena lezat. Diskusi ilmiah itu lezat. Dan orang kalau sudah merasakan ilmu, ya itu memang itu nanti bagi orang yang memang dia itu memang merasakan. Ilmu itu luar biasa lezatnya itu. Bagi para penuntut ilmu itu, Masya Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, manhumani la yashbi'ani. Ada dua orang. Manhum itu yang intinya itu kayak keluh kesah gitu, maksudnya itu tidak pernah puas. La yashbi'ani, nggak pernah puas, tamak. Gitu. Dua orang yang tamaknya luar biasa dan dia nggak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Yang pertama, sahibu malin manhumun bimalihi. Yang pertama, pecinta dunia, pecinta kenikmatan dunia, pecinta harta. Maka dia itu rakus, nggak pernah puas dengan harta yang dia dapatkan. Yang kedua, kata Rasulullah mengatakan wasahibu ilmin, para pecinta ilmu. Mereka itu adalah orang yang rakus, orang yang tamak dan nggak pernah puas dengan ilmu yang dia dapatkan. Kenapa? Lezatnya luar biasa. Jadi rupanya ilmu itu luar biasa lezatnya, dan itu bagi para penuntut ilmu itu kita rasakan. Ilmu itu lebih daripada dunia dan seisinya lah itu. Itu ilmu, dan itu nanti akan ada lagi, majelis ilmu itu nanti akan ada lagi di alam barzah. Demikian juga nanti di hari kiamat akan ada lagi. Sehingga di sini kalau kita perhatikan di sini di ayat yang kedua yang disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, orang-orang yang mukmin di mana mereka itu orang-orang yang jiwanya tenang, orang-orang yang hatinya itu bahagia, mereka nanti kembali kepada Allah Ta'ala, dan mereka itu ketika dicabut nyawanya, malaikat itu memberikan kabar. Memberikan kabar. Kalau dalam ayat yang lain kan ketika dicabut, malaikat itu mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba-hamba Allah Ta'ala, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Yaitu apa? Takut terhadap apa yang akan datang, sedih terhadap apa yang ditinggal. Jadi kalau berkaitan masa depan itu biasanya takut. Tapi sesuatu yang kita tinggalkan biasanya kita itu sedih. Kita kalau mau mati, pasti kita itu takut. Pertama itu kita takut. Takut kenapa? Karena nanti kalau sudah mati saya di alam barzahnya kayak apa saya itu. Nanti di hari kiamatnya nanti saya kayak apa kondisinya itu. Kan pasti kita takut. Kemudian nanti kita akan sedih kenapa? Karena kita punya istri, kita punya anak, apalagi anak-anak kita masih kecil-kecil.
Pasti kita itu khawatir bagaimana nanti masa depan anak kita. Maka malaikat ketika pengen mencabut nyawa kita, dan kita itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang dicintai sama Allah Ta'ala, maka malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut dan kamu jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira kepada kalian tentang surga yang Allah janjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami, yaitu para malaikat, itu teman-teman akrab kalian dunia dan nanti setelah kalian meninggal dunia. Yaitu apa? Kita itu teman akrab kalian, tenang saja. Kalau kalian meninggal dunia, kalian punya anak, punya istri, punya warisan, punya wasiat, semuanya nanti akan dijaga. Akan dijaga oleh para malaikat. Sehingga akhirnya apa? Orang itu tidak takut. Dan yang lebih hebatnya lagi, kalau kita itu mau meninggal dunia, malaikat itu mengabarkan, silakan kalian berkumpul dengan orang-orang yang kalian cintai. Sehingga apa? Sehingga kita itu kangen sekali pengen cepat mati gitu. Kalau kita itu seperti itu malah pengen cepat mati kita itu. Nah, itu ketika Rasulullah misalkan Nabi Muhammad. Rasulullah itu ketika beliau itu sudah sakit-sakitan, Nabi dan Rasul itu kalau mau meninggal, mereka itu diberikan satu dari dua pilihan. Nabi itu disuruh memilih. Apa pilihannya itu? Yang pertama, ditambahkan umurnya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, disegerakan kematiannya. Dan semua Nabi itu seperti itu. Sampai Nabi Musa itu, beliau ketika datang malaikat maut, tapi malaikat mautnya itu wajahnya kayak orang biasa, yaitu menjelma dalam bentuk orang biasa. Akhirnya tiba-tiba datang pengen mencabut nyawanya Nabi Musa. Nabi Musa marah. Wah, akhirnya dipukul matanya sama Nabi Musa sampai lepas matanya, karena Nabi Musa orang kuat. Akhirnya setelah itu matanya lepas, matanya diambil sama malaikat, kemudian naik ke atas langit. Mengatakan, Tuhanku, engkau utus saya untuk mencabut nyawa seorang hamba yang dia tidak mau mati. Akhirnya matanya dikembalikan sama Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, malaikat maut, coba kembali lagi kepada Nabi Musa. Jika memang dia itu mau hidup lagi, mau dipanjangkan umurnya, enggak apa-apa. Yaitu akhirnya apa? Disuruh megang tangannya itu ke kulit sapi. Megang ke sapi. Setiap satu rambut yang nempel dengan tangan dikalikan setahun. Akhirnya benar, malaikat ini datang ke Nabi Musa, tapi sudah menjelma dalam wujud yang asli. Akhirnya baru tahu, oh rupanya kamu malaikat maut kan. Akhirnya setelah itu malaikat maut mengatakan, wahai Nabi Musa, Allah memberikan pilihan kepada engkau dua. Yang pertama, kamu ditambahkan umurnya, atau yang kedua, ini ajal kamu sudah datang. Maka Allah Ta'ala memberikan pilihan, kalau kamu ingin ditambahkan umurnya, silakan kamu itu megang kulit sapi, setiap rambut yang mengenai tangan kamu dikalikan setahun. Akhirnya Nabi Musa bertanya, lah setelah itu apa? Kalau seandainya nempel misalkan 100, setelah itu apa? Maka kata malaikat maut, setelah itu mati. Karena tidak ada lagi orang yang kekal dan abadi di dunia. Maka Nabi Musa mengatakan, sekarang juga saya ingin mati. Demikian juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun juga diberikan pilihan. Sampai akhirnya ketika Rasulullah itu sakit parah, Rasulullah itu terakhir, beliau itu pengen ngomong kepada para sahabat. Akhirnya Rasulullah itu naik mimbar. Itu pun Rasulullah sudah nggak bisa sebenarnya itu. Tapi Rasulullah ditandu sama dua orang. Sampai akhirnya didudukkan di atas mimbar. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Inna abdan khayyarani. Ada seorang hamba yang Allah berikan dua pilihan. Dan hamba itu disuruh milih satu dari dua pilihan. Yang pertama, Allah tambahkan umurnya. Yang kedua, Allah segerakan ajalnya. Hamba itu memilih untuk segera meninggal. Akhirnya ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, Abu Bakar menangis. Para sahabat belum paham ini maksudnya Rasul itu apa. Akhirnya orang-orang tanya sama Abu Bakar, kok kamu menangis itu ada apa gitu. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tahu siapa hamba itu. Siapa hamba itu. Akhirnya ketika tahu rupanya itu Rasulullah sendiri, maka ketika di detik-detik kematian beliau mengatakan, Firrafiqil a'la, saya ingin berjumpa dengan teman-teman sejati saya. Itu maksudnya apa? Ketika kita itu tahu kita itu nanti meninggal dunia dan kita itu akan berkumpul dengan orang-orang yang baik, mungkin kita itu sudah bosan tinggal di dunia itu. Sehingga kita nunggu sampai kita mati itu terlalu lama gitu. Kenapa? Karena kita punya teman-teman yang menunggu kita gitu. Nah, itu Rasulullah SAW mengatakan, Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang pengen sekali berjumpa dengan Allah, Allah pun juga pengen sekali berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa yang sungkan berjumpa dengan Allah, Allah pun juga sungkan berjumpa dengan dia. Aisyah ketika mendengar sabdanya Rasulullah seperti ini, Aisyah orang pintar. Dia langsung memahami
bahwasanya berjumpa dengan Allah tidak akan bisa kecuali dengan kematian. Apakah maksudnya itu kematian? Maka Aisyah tanya sama Rasul, ya Rasulullah, kita semuanya takut mati. Apakah ketika kita itu takut mati, kita nggak mau mati, berarti kita itu sungkan berjumpa dengan Allah Ta'ala? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, nggak seperti itu. Tapi maksudnya, seorang mukmin ketika dia mau meninggal dunia, datang para malaikat memberikan kabar. Pasti kalau dia itu meninggal dunia, dia akan berkumpul dengan orang-orang mulia. Akhirnya, hamba itu pengen segera cepat mati. Kenapa? Karena terlalu lama nunggu kematian di dunia itu terlalu lama. Kenapa? Karena mereka sudah kangen sekali berjumpa dengan orang-orang yang dia cintai. Menunjukkan berarti apa? Menunjukkan di sini intinya bahwa orang itu ketika masuk di alam barzah, dia itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita cinta sama Abu Bakar, Umar, Uthman, kita itu kangen sekali untuk berjumpa dengan mereka. Kalau di dunia nggak mungkin karena mereka sudah pada meninggal, ya mungkin kita bisa berkumpulnya nanti di barzah, atau mungkin kita nanti bisa berkumpulnya nanti di hari kiamat. Jadi menunjukkan di sini intinya ayat kedua yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim menunjukkan bahwa fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu wahai jiwa yang tenang berkumpul bersama hamba-hambaku. Menunjukkan bahwa perkumpulan ini disampaikan, yaitu ucapan ini disampaikan ketika mau meninggal dunia. Berarti menunjukkan apa? Kalau mereka meninggal, mereka itu nanti akan berkumpul dengan orang-orang yang Allah ridhoi. Kemudian setelah itu beliau, kata Imam Al-Qayyim, beliau menyebutkan dalil yang kedua, yang ketiga. Beliau tadi menyebutkan dua ayat dalam surat An-Nisa, kemudian dalam surat Al-Fajr, kemudian setelah itu beliau membawakan sebuah hadis. Yaitu hadis yang bercerita tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ini nanti akan menjadi faedah kepada kita bahwa dalam cerita ini, bahwa di alam barzah, alam ruh, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka itu nanti berkumpul, bahkan mereka itu saling belajar. Mereka itu cari informasi, mereka itu ngobrol kayak kita lah itu, tanya-tanya. Ya, itu mereka seperti itu. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau bercerita, lama usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan, laqiya Ibrahim wa Musa wa Isa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Fatadzakaru sa'ah. Rupanya mereka bertiga itu sedang kumpul. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa kumpul. Nabi Muhammad itu sedang Isra dan Mi'raj. Akhirnya Nabi Muhammad ikut perkumpulan mereka. Akhirnya ketika mereka kumpul, rupanya mereka itu sedang ngobrolkan hari kiamat. Mereka itu sudah ngobrolkan hari kiamat, dan itu terjadinya kan di langit, karena Rasul Isra Mi'raj, bukan di dunia. Dan mereka semuanya di langit. Nabi Ibrahim sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Isa belum meninggal, tapi diangkat ke atas langit, bukan di dunia lagi. Akhirnya mereka berkumpul, rupanya mereka itu berkumpul sedang diskusi masalah hari kiamat. Yaitu tentang kapan hari kiamat itu, kapan, terus bagaimana ceritanya. Fabada'u bi Ibrahim fasa'aluhu anha. Akhirnya orang-orang di sini tanya sama Nabi Ibrahim yang paling tua. Wahai Ibrahim, wahai bapakku, apa engkau punya ilmu tentang hari kiamat? Falam yakun indahu minha ilmun. Akhirnya dia mengatakan, enggak, saya tidak punya ilmu dalam masalah ini, saya enggak tahu. Thumma bi Musa, falam yakun indahu minha ilmun. Setelah itu akhirnya pindah ke Nabi Musa yang lebih tua lagi, yaitu yang paling tua Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Musa. Ditanya, wahai Nabi Musa, kamu punya ilmu enggak masalah hari kiamat? Maka Nabi Musa mengatakan, enggak, saya enggak punya ilmu dalam masalah ini. Hatta ajma'u al-haditha Isa ila Isa, sampai akhirnya mereka sepakat untuk tanya sama Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa ditanya, wahai Nabi Isa, kamu punya ilmu enggak masalah hari kiamat? Maka Nabi Isa cerita. Faqala Isa, maka Nabi Isa mengatakan, ahidullahu ilayya, Allah menjanjikan kepada saya, fi maduna wajbatiha, yaitu ketika sebelum ditiup sangkakala. Sebelum ditiup sangkakala, yaitu apa? Bahwasanya nanti akan keluar Dajjal. Ya, akan keluar Dajjal. Setelah itu apa? Fa'ahbitu. Nanti kalau Dajjal sudah keluar, akhirnya nanti saya diturunkan, saya akan turun. Dan Allah menjanjikan kepada saya itu. Fa'aqtuluhu, kemudian saya nanti akan membunuh Dajjal. Fayarji'un nasu ila biladihim. Akhirnya setelah itu, ketika saya sudah bisa membunuh Dajjal, akhirnya nanti manusia itu kumpul
di rumah masing-masing. Fayastakbiluhum Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu nanti akan datang Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dan Ya'juj dan Ma'juj itu keluar dari semua penjuru. Fala yamurruna bima'in illa syaribuhu. Mereka tidak melewati air kecuali air itu akan mereka minum semuanya. Wala yamurruna bi syai'in illa afsaduhu. Mereka tidak melewati apa saja kecuali mereka rusak. Fayajra'una ilallahi tabaraka wa ta'ala. Akhirnya nanti orang-orang yang beriman mereka nanti kembali kepada Allah Ta'ala, bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Fayadu'una Allah, akhirnya mereka minta sama Allah Ta'ala. Fayumitahum, akhirnya Allah matikan semua mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Wa taj'alul ardu ilallahi min rihihim. Kemudian bumi nanti akan dipenuhi dengan bau busuknya mereka. Wa yaj'aluna ilayya, akhirnya nanti orang datang ke saya. Orang-orang datang ke saya kemudian minta doa saya. Fa'adu, akhirnya saya berdoa. Wa yursilullahu samaa bil ma'i, akhirnya Allah menurunkan air hujan di atas langit. Kemudian setelah itu turun air hujan yang melimpah. Fatahmilu ajsamahum, akhirnya jasadnya Ya'juj dan Ma'juj dibawa dengan air hujan itu. Fatakdhifuha fil bahri, kemudian dibuang jasadnya Ya'juj dan Ma'juj di lautan. Tumatun saful jibalu wa tumaddul ardu maddal adim. Setelah itu gunung, kemudian bumi itu nanti disiapkan untuk dihancurkan. Setelah itu sampai akhirnya fa'ahidallahu ilayya idz kana kadzalika. Kalau sudah kondisinya seperti ini, maka kata Nabi Isa mengatakan, Allah menjanjikan kepada saya hari kiamat itu sudah kayak lahir, yaitu kal hamilil mutim la yadri ahluha mata tafja'uhum, yaitu ibaratnya kayak kandungan seorang wanita yang kehamilannya itu sudah 8 bulan. Sudah sehari hanya lahir, HPL-nya sudah datang. Orang itu tinggal nunggu saja kapan akan keluarnya itu, kapan mulainya itu, pembukanya kapan, pagi atau siang atau sore, enggak tahu semua. Karena nanti datangnya itu tiba-tiba. Tiba-tiba datang waktu mau lahiran malam hari atau siang hari. Beliau mengatakan, kata Imam Muqayyim setelah membawakan hadis ini, beliau mengatakan wa hadza nassun. Hadis ini jelas sekali menunjukkan fi tadzakuril arwahi al-ilmah, bahwasanya roh-roh yang meninggal dunia mereka akan berkumpul, bahkan mereka saling diskusi ilmiah. Mereka saling diskusi ilmiah. Kenapa? Karena itu belum hari kiamat terjadinya, yaitu tadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa kumpul, itu belum di hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa kan masih hidup. Nabi Isa nanti masih turun. Menunjukkan apa? Menunjukkan itu terjadi di barzah, terjadi di barzah, di alam kubur, di alam kuburnya mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan berarti mereka itu berkumpul. Demikian juga kalau kita lihat mimpi, nanti Al-Imam Ibnu Qayyim itu beliau nanti menyebutkan banyak sekali mimpi-mimpi orang-orang soleh dalam masalah ini, yaitu yang menunjukkan bahwasanya mereka itu berkumpul. Nanti banyak sekali, silakan nanti dibaca di kitab Ar-Ruh. Beliau menyebutkan banyak sekali cerita tentang mimpi-mimpi ulama-ulama salaf. Bagaimana mereka itu mimpinya mereka, yaitu ulama salaf meninggal dunia, kemudian muridnya ketemu, bermimpi ketemu dengan ulama salaf itu. Setelah itu disebutkan bagaimana kondisi kalian. Mereka mengatakan kami berkumpul dengan Rasulullah, kita duduk bermajlis, kita belajar sama beliau, dan seperti itu. Jadi majlis itu ada lagi. Mereka itu berkumpul dan majlis itu ada. Seperti misalkan mimpi yang terkenal sekali, mimpinya Utsman bin Affan. Di mana Utsman bin Affan itu ketika mau meninggal, beliau itu kan sudah dikepung. Demonstrasi pertama kali dalam dunia Islam itu demonstrasi yang yaitu dijalankan di zamannya Utsman untuk mendemo Utsman. Jadi ketika kondisi sudah parah, karena Utsman itu dikepung sampai 40 hari, rumahnya itu didemo sampai 40 hari dan nggak bisa keluar Utsman bin Affan. Akhirnya di malam hari itu Utsman bin Affan itu bermimpi ketemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mereka bertiga itu duduk, depan mereka itu ada nampan makanan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Utsman, kami semuanya sedang puasa. Kami bertiga ini sedang puasa, dan ini makanan yang nanti akan kita jadikan sebagai buka puasa kita. Kamu pulang, wahai Utsman, karena kamu besok buka puasanya bersama kita di sini. Akhirnya setelah itu Utsman bin Affan bangun, beliau puasa. Dan beliau mengabarkan kepada keluarganya dan semua prajuritnya, sudah selesai, kalian pulang masing-masing. Hari ini saya sudah siap-siap mau meninggal. Akhirnya Utsman bin Affan itu sudah pakai kain kafan. Kemudian setelah itu beliau itu pakai celana.
yang sebelumnya nggak pernah pakai celana. Maka beliau ditanya sama istrinya, wahai Uthman, kenapa Anda itu pakai celana? Beliau mengatakan, nanti kalau saya mati jangan sampai aurat saya tersingkap. Kenapa? Uthman itu orang yang paling pemalu. Sampai malaikat saja malu sama Utsman itu. Sampai Rasulullah itu ketika beliau itu yaitu kakinya itu ditaruh di sumur, Rasulullah singkap betisnya beliau sampai ke pahanya beliau dibuka. Datang Abu Bakar masih seperti itu. Datang Umar masih seperti itu. Datang Utsman, Rasulullah tutup pahanya. Akhirnya Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda seperti ini? Kenapa saya tidak malu dengan orang yang para malaikat saja semuanya malu dengan orang itu?" Yaitu Utsman bin Affan. Kenapa? Utsman itu orang yang paling pemalu, Utsman ini. Akhirnya ketika itu selesai, maka Utsman sudah persiapan kalau dia itu mau mati. Rupanya di hari itu Utsman bin Affan itu meninggal dunia. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di alam barzah, ini kan masih alam barzah tadi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu. Mereka berkumpul, mereka makan bareng, mereka juga ngobrol, mereka diskusi ilmiah. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan di alam barzah itu kayak alam dunia kita sekarang inilah gitu. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim yang tadi saya sebutkan, tapi bagi orang-orang yang diazab nggak bisa seperti itu. Sehingga ini khusus bagi siapa? Bagi orang-orang yang rohnya itu bebas. Rohnya itu orang-orang yang rohnya itu tidak dikengkang, tidak dirantai, tidak diazab. Sedangkan roh-roh yang diazab, mereka sudah tidak sempat lagi untuk ziarah. Kenapa? Mereka akan diazab itu. Apakah di alam barzah itu bab kita yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim ini, roh-roh di alam barzah itu mereka saling berkumpul, mereka saling berziarah, mereka itu saling mengingat, diskusi. Maka beliau nanti mengatakan bahwa roh itu ada dua. Ada yang mendapatkan kenikmatan, maka mereka itu saling ziarah. Kemudian yang kedua, ada yang diazab. Kalau yang diazab tidak. Mereka tidak bisa ziarah. Kenapa? Karena mereka sudah sibuk dengan azab mereka. Kemudian nanti Imam Qayyim membahas masalah yang bagus juga, cerita-cerita, tapi tidak saya baca. Nanti silakan kalau bisa dibaca sendiri di kitab Ar-Ruh, yaitu bahwasanya orang-orang yang meninggal, mereka itu menunggu keluarganya yang meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal, misalnya kakek kita misalkan ya, sudah meninggal, mereka itu nunggu keluarganya yang meninggal siapa ini tuh. Kenapa? Karena mereka pengen tahu informasi keluarganya di kayak apa gitu. Akhirnya nanti ketika ada orang yang datang meninggal dunia, baru meninggal datang dari keluarganya, langsung didatangi di rumahnya. Nah ketika didatangi itu, dia itu sedang capek, lelah, letih, kayak safar panjang sekali itu. Tapi orang-orang yang di alam kubur itu nggak sabar untuk bertanya-tanya masalah informasi yang di dunia. Akhirnya ketika orang itu datang ke orang yang baru meninggal ini, malaikat itu menyatakan, jangan, sudah, biarkan orang ini istirahat dulu sebentar. Kenapa? Karena ini orang ini baru lepas dari capek dan penatnya kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu sangat melelahkan. Orang ini lelah sekali itu. Biarkan istirahat dulu sejenak lah itu. Nanti ketika sudah istirahat, baru akhirnya orang berdatangan. Tanya, gimana kabar anak saya? Sudah nikah atau belum? Gitu. Gimana? Ini anak saya sudah selesai kuliahnya atau belum? Ini gimana? Ini kayak gimana? Oh, cerita. Ya isi baratnya itu kayak kita itu keluar negara, nggak pernah tahu informasi kampung kita gitu. Tiba-tiba datang satu kampung, datang ketemu dengan kita. Kita tanya gimana kondisinya ini, gimana Pak ini, gimana ini. Kenapa? Karena orang-orang yang meninggal itu butuh informasi itu. Mereka kangen sekali untuk mendapatkan informasi anaknya gimana, ya kan? Kemudian istrinya bagaimana kondisinya, kemudian gimana kondisi kayak apa, perkembangannya kayak apa. Mereka itu nanti menunggu informasi itu. Kenapa? Karena mereka di alam barzah mereka sudah tertutup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzah yang menghalangi mereka dengan alam dunia, sehingga dinamakan dengan alam barzah. Barzah itu tembok penghalang. Sehingga mereka tidak dapat informasi sama sekali. Mereka itu namanya kita misalnya, kita lama nggak berjumpa dengan anak misalkan, tetap kita kangen kan itu. Bagaimana kondisi anak saya itu kayak apa gitu? Apakah anak saya itu jadi anak soleh? Kan kita tetap butuh itu kan itu. Kita pengen dapat informasi, tapi kan informasi terputus semuanya itu. Maka ketika ada orang meninggal dunia dari keluarga kita, datang ke alam barzah, maka itu jadi pusat informasi yang dibutuhkan sama orang-orang yang ada di alam barzah, karena mereka butuh informasi itu. Ya sampai di sini. Nanti ini sebenarnya panjang pembahasan beliau, tapi tidak saya sebutkan. Saya hanya menyebutkan poin intinya saja. Silakan nanti kalau mau lebih panjang lagi membaca cerita-cerita yang disebutkan oleh Imam Qayyim
Nanti silakan nanti dibaca di kitab itu. Dan kitab Ar-Ruh sudah diterjemahkan. Sudah ada terjemahannya, silakan tinggal Anda kalau bisa beli kemudian Anda baca. Kalau yang di sini saya cuma menjelaskan poin pentingnya saja. Sedangkan cerita-cerita enggak saya sebutkan. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.